Alladzi yang wasi'a luas kursiyuhu kursinya as-samawati wal ard seluas langit dan bumi. Yang maha luas artinya yang luas kursinya seluas langit dan bumi. Kalimat langit pada kalimat yang teman-teman lihat pada buku itu dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Kata tunggalnya as-sama, jamaknya as-samawat. Sedangkan kata bumi itu kata tunggal, al-ard, karena jamak dari bumi al-aradi. Nah, kenapa langit itu dijamak, bumi ditunggalkan? Karena langit itu ada tujuh lapis. Tujuh lapis langit. Sab'an shidada kalau dalam surah An-Naba, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Nah, makanya disebut dalam bentuk jamak. Sedangkan ardun bentuknya tunggal. Kenapa tunggal? Karena cuma satu bumi, nggak ada yang lain. Tempat yang kita tinggali inilah bumi. Nah, cuma satu. Nah, sedangkan kursinya Allah seluas langit-langit itu yang 7 lapis dan bumi. Itu seluas itu. Nah, pertanyaannya, ini kan surah Al-Baqarah di ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Apa itu kursi? Jika kita baca kitab tafsir, kursi itu selalu menunjukkan kepada dua makna. Kursi selalu menunjukkan kepada dua makna. Jadi ketika kita baca wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu artinya ada dua pada kursi Allah. Yang pertama, kursi yang sebenarnya, makhluk. Makhluk. Bagaimana hakikat kursi yang makhluk itu hanya Allah yang tahu. Jadi ada kursi, ada arash. Ada ulama tafsir yang menyamakan antara kursi dengan arash. Tapi ini pendapat yang lemah, kata Ibnu Katsir. Yang benar, kata Ibnu Katsir, kursi dan arash dua makhluk Allah yang berbeda. Di antara semua makhluk yang paling besar yang sudah diciptakan oleh Allah, yang paling agung itu arash. Nah, jadi kursi tidak seagung arash. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, dinukilkan oleh beliau, aslul kursi, asal dari kata kursi itu al-ilmu, ilmu. Nah, ini makna yang kedua. Jadi ketika kita baca wasi'a kursius samawati wal ard, maka yang luas itu ilmunya Allah. Jadi selain kursi makhluk Allah yang luas, ilmu Allah juga luas. Maknanya dua. Tidak ada pertentangan dalam dua makna tersebut. Nah. Wa minhu yuqalu lil ulama'i karasi. Makanya ada ulama, kata ulama itu kadang-kadang disebut dengan al-karasi. Al-karasi jamak dari kursi. Nah, kenapa? Karena kursi itu artinya ilmu. Al-karasi itu orang yang punya banyak ilmu, ulama. Nah, itu. Lil i'timadi alaihim, karena adanya penyandaran kehidupan kepada para ulama. Seperti kursi, kalau kita duduk, kan kita duduknya di atas kursi. Tempat duduk itu adalah kursi. Sebagaimana kita duduk di atas kursi, maka kehidupan harus bersandar kepada ulama. Sebagaimana kita duduk bersandarnya pada kursi, maka kita dalam hidup bersandar kepada para ulama. Makanya kenapa ulama disebut dengan kursi. Jadi dua maknanya. Nah, jadi ketika kita baca al-wasi', innallaha wasi'un alim, itu ayatnya kan? Sesungguhnya Allah itu maha luas, alim, maha mengetahui. Wasi', ketika digabung dengan alim, itu menunjukkan maknanya sama-sama ilmu. Kenapa diulang dengan alim? Menunjukkan penegasan, penguatan bahwa Allah yang maha memiliki pengetahuan, maha berilmu. Di makna yang lain, wasi' selain dari makna ilmu yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kata beliau, al-wasi' mustaqqum minas sa'ah. Kata al-wasi' itu terbentuk dari kata sa'ah. Sa'ah itu artinya keluasan.
Makanya kenapa dalam ayat Al-Quran itu suami itu wajib memberi nafkah min sa'atih, itu bahasa Al-Qurannya, dari keluasan rezeki yang dia miliki. Berapa? Ya tergantung berapa dia sanggup. Namanya keluasan itu kan berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada penetapan angka. Nah, cuma bukan berarti nanti kita punya uang terus tidak kita bagi. Nah, karena kalau kita tidak mencukupkan nafkah istri, di dalam hukum Islam boleh istri mengambil uang kita tanpa minta izin, boleh, tetapi tidak boleh berlebihan, secukupnya. Nah, ini hadis yang bercerita tentang Hindun yang datang ke Rasulullah, yang menceritakan tentang Abu Sofyan, suaminya yang kaya tapi pelit. Ini suami pelit. Ya Rasulullah, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah aku ambil uangnya di kantongnya Abu Sofyan? Kata Rasulullah, boleh, ambil secukup yang engkau butuhkan, secukupnya yang engkau perlukan. Nah, cuma kayangan nanti tiba-tiba ada istri ngambil uang suami buat beli tas Hermes 2 juta, itu nggak boleh, karena harus izin dulu. Kalau nggak izin hukumnya haram. Nah, itu hukumnya haram. Itu fikihnya begitu. Enak cerita kalau laki semua. Sudah dipahami? Saya cuma bercerita hukum fikih. Nah, wasa'ah, kata sa'ah tudhafu marratan ilal ilmi, terkadang dinisbahkan atau disandarkan kepada ilmu. Tadi udah kita jelaskan, ya, sudah kita jelaskan. Kapan dia dinisbahkan atau disandarkan kepada ilmu? Kata Imam Al-Ghazali, idza tasa'a wa ahata bil ma'lumatil katsirah, apabila yang punya ilmu itu, pengetahuan keilmuannya itu mencakupi informasi yang banyak. Jadi kalau orang punya informasi yang banyak, maka disebut dengan al-wasi'. Bisa dipahami? Nah, kata Imam Al-Ghazali lagi, wa tudhafu ukhra ilal ihsan, dinisbahkan juga kata sa'ah itu kepada kebaikan, wa bastin ni'am, dan juga pemberian kenikmatan. Jadi makna al-wasi' pada Allah itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama dinisbahkan kepada ilmunya Allah, yang kedua dinisbahkan kepada kebaikan dan pemberian rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada para makhluknya. Nah, dan kata Imam Al-Ghazali, fal wasi'ul mutlaq, yang maha luas, yang mutlak. Kalau disebut mutlak berarti udah nggak ada di atasnya, maha, tak ada sesuatu pun lagi yang di atas, yang di atasnya. Wallahu ta'ala, dialah Allah ta'ala. Jadi kalau bicara ilmu yang paling banyak ilmu Allah. Kalau bicara informasi yang paling banyak itu adalah Allah. Kalau bicara masalah kebaikan, maka yang paling baik itu adalah Allah. Kalau bicara masalah pemberian nikmat, maka pemberian nikmat yang tak pernah selesai itu adalah Allah. Coba kita hitung. Coba kita lihat sekarang tiga bagian ini. Ilmu. Setiap kita, sehebat apapun manusia, dia pasti punya keterbatasan. Betul ya? Ahli biologi, dia susah untuk kemudian mengerti masalah fisika. Ahli fisika belum tentu dia mengerti masalah ilmu astronomi, karena dia cuma bisa menghitung tapi belum tentu tahu astronominya. Selalu ada batasan-batasan. Tidak mungkin semua orang bisa tahu semua hal. Tidak mungkin semua orang bisa tahu semua hal. Ilmu yang kita tahu yang sebatas itu, yang sedikit itu pun, itu semuanya datangnya dari Allah. Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Baqarah kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah yang mengajarkan Nabiullah Adam nama-nama seluruhnya. Ada pertanyaan, apakah nama-nama yang diajarkan oleh Allah itu termasuk Asmaul Husna? Apakah ketika Allah mengajarkan Nabiullah Adam nama-nama seluruhnya termasuk Asmaul Husna? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, nanti kita akan dapatkan di depan. Karena ada kata kullaha setelah kata nama,
Sedangkan kata al-asma itu sendiri sudah kata jamak. Lalu dikuatkan dengan kata kullaha seluruhnya. Padahal jamak sendiri sudah banyak. Dibuat lagi dengan kata kullaha, menunjukkan semua nama termasuk Asmaul Husna diajarkan kepada Nabi Allah Adam. Jadi Asmaul Husna bukan hanya diberikan kepada Rasulullah saja. Semua Nabi dan Rasul mengetahui tentang Al-Asmaul Husna. Paham? Paham ya? Nah, semuanya diajarkan oleh Allah. Dan para malaikat tidak tahu. Karena kepengetahuan malaikat hanya terbatas sekali. Terbatas. Makanya ketika ditanya kepada malaikat, apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu ya Allah, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau malaikat saja tidak tahu, nggak mungkin manusia tahu segalanya. Iblis banyak tahu. Iblis banyak sekali tahu. Mungkin lebih alim iblis dengan semua ilmu kita ini yang ada di majelis, kita gabung jadi satu. Masih banyak ilmu iblis. Kenapa? Karena iblis itu dia ketika diturunkan 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dia hidup. Dia menyaksikan. Al-Quran, dia tahu asbabun nuzulnya. Kita tidak semua tahu asbabun nuzulnya. Kenapa? Karena iblis hidup saat itu. Iblis banyak ilmunya, tapi tetap saja dia tidak bisa menjangkau alam langit karena dilempar oleh malaikat. Karena ketika lahir Rasulullah SAW, saat itulah iblis dan syaitan tidak lagi bisa menguping ke penduduk langit. Dulunya nguping. Dia naik ke atas, dia nguping apa yang sedang dibicarakan malaikat. Lalu dia datang ke bawah, dia datang ke bumi, dia pengaruhi, dia balik-balik informasi itu, dia pengaruhi hamba-hamba Allah di bumi. Sejak lahirnya Rasulullah, pintu langit ditutup. Setiap kali iblis mau naik, dilempar. Tidak bisa lagi dia nguping. Nah itu iblis dan syaitan. Sejak lahirnya Rasulullah SAW. Jadi itu salah satu keistimewaan dari Nabi terakhir yang diberikan oleh Allah. Menunjukkan apa? Kalau iblis harus mendengar ke penduduk langit, berarti ada informasi yang dia tidak tahu. Punya keterbatasan juga. Maka dari itu kita sepakat bahwa semua makhluk Allah punya keterbatasan ilmu. Hanya Allah saja yang maha berilmu, dan hanya Allah lah yang wasi' al-mutlaq. Satu. Kedua, masalah kebaikan, al-ihsan. Kalau bicara kebaikan, tidak ada yang lebih baik dari Allah. Gak ada yang lebih baik dari Allah. Berapa banyak di antara kita yang bermaksiat kepada Allah, ketika datang kepada Allah masih diterima taubatnya selama belum sampai nyawa kita di tenggorokan. Masih diterima taubatnya. Fir'aun, walaupun dia mengkampanyekan dirinya Tuhan, kalau dia mau bertaubat kepada Allah, dia mau kembali kepada Allah sebelum matinya, pasti Allah terima taubatnya. Itu Fir'aun. Pertanyaannya, adakah di antara umat Nabi Muhammad, sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad, yang lebih jahat dari Fir'aun? Ada. Karena tidak ada umat Nabi Muhammad yang mengaku dirinya tuh Tuhan. Fir'aun pernah. Kalau Fir'aun saja bisa diampuni kalau dia mau minta ampun kepada Allah, apalagi kita yang tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Coba lihat, kita punya pasangan hidup, kalau dia selingkuh, kita tak sanggup. Paling banyak kita sanggup sekali, 2 kali, yang ketiga udah tak sanggup. Selalu ada batasan, betul tidak? Kita nggak akan bisa tasamuh terus menerus. Kenapa? Karena kebaikan kita pun terbatas ternyata. Betul tidak? Dan fikih membolehkan, karena fikih tahu keterbatasan tadi itu. Tetapi Allah, saya pernah membayangkan di sini ada orang umur 80 tahun, 79 tahun, 11 bulan, 29 hari kafir ke Allah. 1 hari saja dia syahadat kepada Allah, tempatnya di surga. Yang 79 tahun itu bagaimana? Bonus. 1 pun tak dipertimbangkan oleh Allah. Ada nggak orang di dunia ini yang dicaci maki terus menerus bertahun-tahun dia masih sanggup memaafkan? Sulit mencarinya kalaupun ada. Betul tidak? Hanya Allah. Makanya Rasulullah dikasih oleh Allah kesemuaan, karena melihat
Di antara manusia ini yang paling luar biasa kebaikannya adalah Nabi Muhammad. Diberikan kewenangan oleh Allah. Bagaimana bentuk kewenangannya? Kalau ada dari umatmu yang berbuat jahat, silakan engkau yang menentukan hukumannya. Kalau ada yang berbuat baik, silakan engkau yang menentukan pahalanya. Kalau dia melakukan sebuah pelanggaran, terserah engkau ya Muhammad, mau engkau maafkan atau mau engkau catat sebagai suatu kesalahan. Diberikan kewenangan itu oleh Allah kepada Rasulullah. Karena melihat Rasulullah begitu baik kepada umatnya. Apa jawab Nabi? La ya Rabbi, tidak Tuhanku. In anta arhamu minni, engkau itu lebih rahim daripadaku, lebih punya kasih sayang daripadaku. Itu jawab Nabi itu. Padahal kita tahu Nabi sepanjang hidupnya yang disebut selalu umatnya. Mau meninggal juga yang diingat umatnya. Di Isra Mi'raj yang diingat juga umatnya. Begitu mau bangkit nanti umatnya juga. Begitu mau dihisab umatnya juga. Mau masuk surga dan neraka umatnya juga. Bahkan beliau nggak masuk, berdiri di atas sirat. Nggak ada manusia sehebat itu. Nggak ada manusia yang secinta itu kepada orang yang dipimpinnya. Nggak ada. Nggak ada pemimpin di dunia ini yang punya cinta seperti Rasulullah. Tapi ketika diberikan oleh Allah, beliau jawab, tidak ya Allah, engkau lebih baik dariku. Engkau lebih maha kasih sayang daripadaku. Engkau lebih besar cintanya daripadaku. Makanya al-wasi', bahwa Allah kebaikannya sangat luas. 2, 3. Masalah bastun ni'am, pemberian nikmat. Kita tahu bahwa ketika kita belajar masalah Ar-Rahmanur Rahim, Allah kalau ngasih sesuatu itu tidak terbatas kepada orang mukmin saja. Semuanya Allah kasih. Dan Allah tidak pernah pertimbangan, tidak pernah pelit, tidak pernah punya perhitungan ketika memberikan nikmat kepada hambanya. Orang itu kafir, ya Allah, Allah kasih. Ya Allah, dia tidak sujud kepadamu, ya Allah, aku kasih. Dia ingkar kepadamu, ya Allah, aku kasih. Maka jangan heran kalau ngelihat orang non-muslim kaya. Bahkan Allah di akhir surah Al-Imran itu buat statement begini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai engkau kalian itu benar-benar jadi cemburu. Jangan sampai cemburu. Dengan apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan mondar-mandirnya orang-orang kafir di negeri-negeri. Jangan cemburu. Itu kata Allah. Jangan cemburu. Kenapa Allah bilang jangan cemburu? Berarti ada kelebihan dari harta. Pertanyaannya, harta yang lebih itu siapa yang ngasih? Allah. Mata'un qalil, kata Allah. Perhiasan yang sangat sedikit, kata Allah, terhadap orang-orang kafir. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya di neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah. Allah kasih kelebihan, tetapi Allah ancam. Kita diingatkan, la yaghurrannaka, wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau merasa cemburu, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan sebab banyaknya orang kafir yang mondar-mandir di negeri-negeri, termasuk negeri Madinah. Karena penguasa ekonomi di negeri Madinah adalah orang Yahudi. Makanya saya pernah cerita kepada teman-teman ketika Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah tidur di atas dipan yang membekas badannya. Seorang Nabi Allah tidur di tempat tidur yang membekas badannya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, itu lihat raja-raja di Yaman, ya Rasulullah. Mereka bukan Rasul Allah, mereka tidak pernah dikasih wahyu, tapi hidup mereka bergelimang harta engkau, ya Rasulullah. Engkau utusannya Allah, wahyu sampai kepadamu, para malaikat siap membelamu, makhluk-makhluk ya Allah yang lain siap mati untukmu, tapi tidurmu ya Rasulullah di dipan yang membekas di badanmu. Menangis Umar ketika mengatakan hal tersebut. Gak rela Umar, seorang Rasul Allah, utusan Allah, tempat tidurnya begitu. Gak rela Umar. Kenapa? Karena yang pantas mendapatkan itu harusnya Rasulullah, bukan raja-raja di Yaman. Tapi apa jawab Rasulullah? Sederhana. Karena Rasulullah sudah dapat peringatan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan cemburu wahai Muhammad, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar,
Tidakkah engkau senang surga akhirat diberikan kepada nabimu dan dunia diberikan kepada mereka? Sesederhana itu Rasulullah mengucapkan kalimat kepada Umar. Tidakkah engkau rela, tidakkah engkau ridha, tidakkah engkau ikhlas, hai Umar, jika akhirat diberikan kepada nabimu sedangkan dunia diberikan kepada mereka? Inilah kalimat yang Allah maksudkan mata'un qalil wa ma'wahum jahannam. Perhiasan yang sangat sedikit, wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Tapi bukan berarti Allah tidak memberikan perhiasan indah kepada kaum muslimin. Lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Utsman bin Affan, Allah berikan juga bagi yang pantas Allah berikan. Jika kita tidak diberikan, maka jangan cemburu. Kalau jalan kaki jangan cemburu sama yang naik sepeda. Kalau yang naik sepeda jangan cemburu sama yang naik motor. Yang naik motor jangan cemburu sama yang naik mobil. Yang naik mobil jangan cemburu sama yang naik pesawat. Yang naik pesawat jangan cemburu yang bisa terbang. Kalau ada. Kalau ada, jangan cemburu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengharapkan apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada nasib, ada hak yang dia peroleh dari apa yang telah dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Sedangkan bagi perempuan juga ada nasib dari apa yang dia usahakan. Was'alullaha min fadli. Ini ayat tawakal nih. Surat An-Nisa. Ini ayat tawakal nih. Bagi laki-laki apa yang dia usahakan, bagi perempuan apa yang dia usahakan. Was'alullaha min fadli. Maka mintalah kepada Allah dari karunia yang Allah miliki. Jadi pertama usaha dulu baru minta. Jangan minta sebelum usaha. Kerja dulu baru minta. Jangan minta dulu kemudian tidak kerja. Ini ayat tawakal nih. Karena bahasa Allah ketika mengatakan masalah ini, usaha dulu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Baru kemudian was'alullaha min fadli, maka mintalah kepada Allah daripada karunia yang Allah miliki. Kenapa Allah minta? Karena Allah pasti ngasih. Pasti Allah ngasih. Tafassahu fil majalis, kata Allah. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayo yang kasih kesempatan yang lain. Di sebelah sana juga masih bisa. Yang dari jauh boleh ngelewat, minta izin sama yang lain. Minta izin. Jangan duduk di ini. Ayo lewat ke sana. Minta izin. Ini juga masih bisa satu orang. Ayo jangan di tangga, tidak boleh di tangga. Dulu boleh di situ. Baik. Fajri sini. Baik. Sudah? Nah, itu 3 hal dari al-wasi'. Ilmu yang kedua dibagi kedua, 2 hal. Dan yang bagian kedua yaitu kebaikan dan nikmatan. Maka ketika kita sebut al-wasi', kita mengerti. Ketika kita baca innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas. Apa yang luas? Ilmu, kebaikan dan nikmat. Clear sampai di sini? Baik. Nah, bagaimana cara kita berakhlak dengan akhlaknya al-wasi'? Kata Imam Al-Ghazali terkait dengan cara kita berakhlak dengan akhlaknya al-wasi'. Wasa'atul abdi, keluasan yang ada pada hamba, fi ma'arifihi wa akhlaqihi, ada pada pengetahuannya dan akhlaknya. Jadi kalau mau berakhlak dengan al-wasi', harus banyak ilmunya. Yang kedua harus bagus akhlaknya. Cuma itu saja. Gak punya ilmu banyak, gak punya akhlak yang bagus, belum berakhlak dengan al-wasi'. Punya akhlak yang bagus, ilmunya pas-pasan, belum berakhlak dengan akhlak al-wasi'. Jadi duanya wajib. Berilmu harus, berakhlak wajib.
biar kita bisa selamat di dunia, ya, dengan cara kita berakhlak dengan akhlaknya al-wasi' yang maha luas. Bagaimana cara bisa dapat ilmu? Ya nuntut. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib atas setiap orang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan. Wajib hukumnya nuntut ilmu. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebagai kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh menuntut ilmu kalau tak punya guru. Haram hukumnya. Tidak boleh cari ilmu sendiri. Man la syaikha lahu, kata para ulama saleh, al-salafus saleh, fasyaitanu syaikhuh. Yang enggak punya syekh, enggak punya guru, maka syaitan itulah gurunya. Jadi kalau belajar dari YouTube boleh Ustaz, kemungkinan datang tuh syaitan, niup yang macam-macam. Tapi kalau ada guru boleh nonton YouTube, boleh, karena ada tempat nanya. Kalau salah ada tempat tanya, saya bingung Ustaz. Nah, saya mau bertanya, boleh. Yang nggak boleh nonton sendiri, pahami sendiri, alim sendiri, ngamalin sendiri, begitu rusak satu kampung, rusak gara-gara dia. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada guru masih boleh. Itu ilmu. Wajib nuntut ilmu. Bagaimana cara para ulama nuntut ilmu? Para ulama dari dulu nuntut ilmu baca kitab. Dari dulu. Imam Asy-Syafi'i itu alim gara-gara kitab Muwatta'nya Imam Malik, gurunya. Belajar kitab. Dari dulu. Gak ada orang alim yang gak belajar kitab tuh, gak ada. Gak ada orang alim hanya pakai kuping saja, gak ada. Semua baca kitab. Dari dulu. Dari dulu. Bukan zaman sekarang saja. Maka para ulama selalu baca kitab. Mau baca kitab apa? Kitab tafsir Ustadz. Mulai dari yang kecil-kecil. Ada tafsir Jalalain, karangan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, guru dan murid. Atau belajar kitab Safwatut Tafasir, kitab yang saya pelajari dulu di pondok, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni As-Suri, sudah meninggal dunia, orang Aleppo. Mau lebih tinggi lagi, belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, belajar kitab, nama kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Itu nama kitab tafsirnya. Belajar kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Baca kitabnya Imam Al-Baghawi, nama kitabnya Manazilut Tanzil. Baca kitabnya Imam As-Suyuti, nama kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Semua ada kitabnya. Ustaz, saya mau belajar kitab akidah, salah satunya Aqidatul Awam. Sudah kita pelajari di sini, sudah tamat. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau naik tingkat. Aqidatul Awam saya sudah pelajari. Saya mau naik kitab. Oh, boleh. Ada Ustaz, banyak. Ada Al-Kharidatul Bahiyah, karangan Imam Ad-Dardir, syarahnya disyarah oleh Imam As-Sawi. Pada tingkatan tertinggi ada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, karangan Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Ustaz, saya mau belajar ilmu fikih. Fikihnya fikih apa? Syafi'i Ustaz, karena di Indonesia banyak Syafi'i. Mulai dari Safinatun Najah. Ustaz, boleh saya langsung belajar kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i? Baru lahir, kenapa mau langsung kuliah? TK dulu. Safinatun Najah dulu. Atau Matadul Ghayah wa Taqrib, karangan Abu Syuja'. Saya mau naik tingkat, baca syarahnya Matadul Ghayah wa Taqrib, nama kitabnya Fathul Qarib. Mau naik lagi, baca kitab Imam An-Nawawi, Manhajut Talibin. Saya mau lebih tinggi lagi dari itu, mau lagi tinggi, baca kitab I'anatul Talibin, karangan Imam Ad-Dimyati. Mau lebih tinggi lagi, baca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangan Imam An-Nawawi. Baca kitab Tuhfah, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Saya mau yang paling tinggi, baca kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau sudah kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, pergi sana ke MUI. Jadi ketua MUI sekaligus. Kalau sudah tamat kitab itu.
nggak usah lagi liwaran di limo sini, kurang manfaat, nah langsung ke MUI sana biar manfaatnya lebih banyak untuk umat. Begitu cara belajarnya, ada tingkatan. Wajib menuntut ilmu, sudah kita bacakan hadisnya tadi kan, hukumnya wajib. Ilmu dibagi kepada dua. Nah nih, saya ulang dulu, ini pelajaran sudah lama saya berikan tapi harus saya ulang. Ilmu itu dibagi kepada dua. Ada ini kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghair syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang berhubungan dengan pewahyuan Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan ghair syar'i yang tidak berhubungan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Clear? Contoh mana ilmu yang syar'i? Fikih, akidah, hadis, tafsir, itu ilmu syar'i. Ilmu yang ghair syar'i, kedokteran, apalagi desainer, konsultan, ekonomi. Nah, itu ilmu yang ghair syar'i. Ilmu syar'i dibagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dibagi lagi dua. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Mana yang wajib ain? Wajib ain itu wajib yang melekat ke setiap orang, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ilmu akidah, ilmu fikih, terutama fikih, taharah, salat dan puasa. Kalau udah punya uang, udah kaya, ada lagi tambahannya, ilmu zakat, ilmu haji, kan udah ada duit, tenaga masih kuat. Iya. Bisnis, ilmu transaksi, akad transaksi, wajib. Jadi hakim, nanti ketemu ilmu pidana, ilmu perdata. Ada dalam Islam? Ada. Jadi yang pikir cuma hukum positif saja ada pidana perdata. Islam juga ada pidana perdata. Di antara pidana itu hukum qisas, hukum had. Hukum qisas, membunuh dibunuh. Hukum had, yang berzina dicambuk. Nah, itu hukum had. Kalau berzinanya masih belum nikah. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Begitu hukumnya. Itu hukum had namanya, hukum pidana namanya. Perdata juga ada. Mana hukum perdata? Orang punya rumah sewa, kos. Rumah sewa. Lalu disewakan rumah tersebut dipakai oleh orang lain. Orang yang menyewakan rumah tersebut tidak boleh menjual rumah tersebut sampai yang menyewa selesai sewaannya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Satu, karena dia hanya punya barang, tidak lagi punya manfaat. Sedangkan yang nyewa sudah punya manfaat, walaupun tidak punya barang. Yang kedua, setiap barang itu baru disebut kepemilikan penuh kalau punya barang, punya manfaat. Clear sampai di sini. Nah, yang wajib kifayah yang mana? Wajib kifayah ilmu faraid. Ilmu memandikan jenazah. Ada orang meninggal di kampung ini, tak ada satupun yang bisa memandikan jenazah. Satu kampung berdosa. Di kampung ini gak ada orang yang satupun yang bisa membagikan harta warisan. Satu kampung orang berdosa. Di kampung tempat-tempat, di tempat teman-teman tinggal tuh, kalau nggak ada orang yang bisa bagi warisan sama nggak bisa mandikan jenazah, itu semua nanggung akibat dosanya. Nggak main-main, semua berdosa. Ustaz, banyak sekali berarti dosa kita. Nah, makanya suruh belajar, makanya wajib belajar ilmu kalau sudah ada satu orang saja, ampun semua dosa satu kampung itu, satu wilayah itu, ampun semua dosanya. Itu ilmu wajib kifayah. Yang kedua, ilmu syar'i ini hukumnya sunnah. Mana yang sunnah? Ya kayak tadi, ilmu perundang-undangan, tata negara, transaksi. Itu baru pada hukum kita, kalau belum sampai pada level itu belum wajib. Ustaz, saya masih miskin, masih umurnya umur 15 tahun, tinggal sama orang tua. Belajar zakat sama belajar ilmu haji itu hukumnya masih sunnah. Kenapa? Karena dia belum kaya, masih numpang sama orang
Tapi kalau sudah kerja sendiri, sudah banyak uangnya, sudah keluar zakat, ilmu zakat hukumnya jadi wajib, naik tingkatnya dari sunnah ke wajib. Bisa dipahami? Nyaman main. Nah, ilmu yang ghair syar'i, yang tidak syar'i itu juga dibagi dua. Ada mahmud, ada madmum. Mahmud itu yang terpuji, madmum itu yang tercela. Mana ilmu umum, ilmu yang non agama, yang mahmud, yang terpuji, ilmu kedokteran contohnya. Karena dengan kedokteran kita bisa membantu orang lain untuk mengobati penyakit orang lain. Ilmu fisika, dengan fisika kita bisa hitung buat kendaraan supaya orang yang tadinya lama sampainya sekarang jadi cepat. Dulu naik haji 6 bulan, sekarang cuma naik haji 1 bulan. Dulu 6 bulan naik haji, sampai lupa orang kampung ini, saudara kita yang berangkat naik hajinya nggak pulang-pulang soalnya 6 bulan. Sekarang sebulan sudah sampai. Ada yang lebih cepat lagi, kilat khusus 1 minggu hajinya. 1 minggu dia berangkat macam pergi ke Jakarta, tiba-tiba udah datang lagi ke rumahnya. Udah haji ya? Udah haji. Karena naik jet. Haji jet. Ada yang lebih cepat lagi. Bagus ilmu fisika, mahmud. Ilmu terpo, ini teman-teman yang belajar teknik industri, teknik elektro, itu ilmu mahmud. Ilmu terpuji. Tapi ada yang madmum, ada yang tercela. Mana ilmu yang tercela? Ilmu perdukunan. Ilmu juga mengedukkan orang. Nah, ilmu perdukunan itu. Nah, itu madmum, tercela. Bahkan hukumnya jadi haram. Nah. Biasanya ilmunya dipelajari tengah malam, susah dipelajari siang hari. Itu ilmu satu-satunya ilmu yang dipelajari wajib di malam hari, ya itulah ilmunya. Makanya saya baru baca, jangan katakan kepada kelelawar bahwa matahari itu lebih sehat daripada angin malam. Bukan hadis Nabi, status WA. Jangan katakan pada kelelawar bahwa matahari itu lebih sehat daripada angin malam. Karena kelelawar gak bangun dia. Nah, itulah ilmu orang-orang ilmu macam itulah. Susah itu dikasih tahu itu, Pak. Dikasih tahu janganlah malam-malam hari. Ya, kalau malam hari ya tahajud lah. Dia nggak di gua sendiri entah apa. Maksudnya Allah alam. Nah, itu susah diajarkan. Nah, itu ilmu madmum yang tercela. Bisa dipahami? Nah, itu cara kita masalah malam. Yang kedua, akhlak. Jadi ilmu. Akhlak juga harus bagus. Ini ada orang akhlaknya nggak bisa kita bedakan antara mana iblis, mana Fir'aun. Nggak ada guna. Nggak ada guna. Ini maaf, saya cerita saja belak-belakan. Tapi saya tak sebut orangnya. Saya mengajar di majelis. Orang duduk di majelis itu serampangan. Oh, kaki lurus ke atas, ke depan gitu. Ke atas orang yang ngajar lagi kaki. Duduknya begini pula. Di majelis. Di majelis yang diajarin ilmu Allah. Itu tidak ada akhlak. Ketemu dengan orang yang lebih besar, seenaknya. Ketemu dengan orang yang ngajarin ilmu, seenaknya. Ketemu dengan orang tua macam ketemu dengan sahabat, gak ada akhlak. Ayah, apa kabar? Dengan ayah begitu. Kalau adik saya tempelin berdarah tuh. Dengan ayahnya begitu. Datang dengan ayah, assalamualaikum ayah, ambil tangannya, cium. Peluk beliau. Kalau beliau sudah tua, cium tangannya, cium rambutnya, kepalanya. Nikmat orang tua itu, senang. Begitu juga dengan jumpa dengan ibu kita. Orang yang tidak punya akhlak walaupun berilmu, maka dia iblis. Karena iblis berilmu tapi tak berakhlak. Saya ulangi, penting. Orang berilmu tak berakhlak, iblis. Karena iblis berilmu tapi tak berakhlak, maka dia tak takut. Nabi Muhammad lagi sholat, dia datang, dia gangguin. Nabi digangguin sama si iblis. Mana akhlaknya? Nabi Allah diganggu. Nabi Adam dirayukan sama dia supaya makan dari pohon khuldi. Nabi Ibrahim dirayu biar nggak sampai sembelih anaknya. Betul tidak? Tapi nggak lewat rayuannya. Kita nggak perlu iblis, gadis cantik aja udah lewat kita. Nggak perlu iblis, ya nggak? Nabi Ibrahim lempar. Makanya kalau ada orang yang datang walaupun cantik sekalipun ngerayu kita, lempar 7 kali. Seperti Nabi Ibrahim lempar itu. Datang dia ke Siti Hajar, nggak kuat di Nabi Ibrahim, dia datang ke
ke Siti Hajar. Dia datang Siti Hajar, itu suamimu tuh sudah bawa anak itu, jangan pikir jajak main-main, jangan pikir jadi bawa tamasya, jangan pikir jalan-jalan ke laut, ini bawa pisau, bawa tali itu, mau dibunuh. Tapi Siti Hajar nggak goyang, dilempar 7 kali. Datang ke Ismail yang masih kecil, ayah kamu tuh ngajak kamu main-main bukan mau beli coklat, mau digorok lehernya, kata iblis. Dilempar lagi sama Nabiullah Ismail. Makanya ada pelemparan jamarah 3 kali, 7 betul. Karena semua melempar. Ibrahim melempar, Siti Hajar melempar, Nabiullah Ismail melempar iblis. Stres iblis. Suami saat begitu, istrinya juga sama, anaknya lebih lagi. Stres iblis, nggak mempan rewannya. Nah, ini keluarga mantap nih. Kalau kita kan suaminya mantap, istri goyang. Istri mantap, suami goyang. Orang tua mantap, anak kalang kabut. Anak mantap, orang tua yang aneh. Ini kita nih. Nah ini keluarganya Nabiullah Ibrahim, suami oke, istri oke, anak oke. Semoga semua kita ini semacam keluarganya Nabiullah Ibrahim. Nah, jangan diaminkan aja, usaha. Amin wajib, usaha wajib. Clear? Itu harus ada akhlak. Akhlak itu secara umum dibagi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada umat manusia dan alam sekitarnya. Akhlak kepada Allah juga ada. Akhlak kepada Allah seperti ikhlas, itu akhlak kita kepada Allah. Tawakal, itu akhlak kita kepada Allah. Maka belajar bab-bab itu. Sabar, itu akhlak kita kepada Allah. Dikasih ujian gak ngeluh, itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita. Saya mau cerita sedikit bagaimana akhlaknya manusia seharusnya pada Allah. Saya ambil yang Allah saja, karena kita lagi bicara Asmaul Husna. Nanti pulang dari sini, tadabbur Quran surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Saya ulangi. Tadabbur Quran surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Ini kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa, ini ceritanya begini. Ini saya cerita sedikit saja menggambarkan supaya teman-teman nanti kalau baca ayat itu baca terjemahannya nyambung. Nabi Musa itu baru saja mukul orang Mesir. Sekali pukul mati itu kawan. Nabi Musa tidak ingin membunuhnya, tapi kekuatan yang Allah kasih maha dahsyat, luar biasa. Sekali tonjok langsung meninggal orang Mesirnya. Karena orang Mesir ini lagi ribut dengan orang Bani Israel. Orang Bani Israel masa itu adalah budak. Heksos ini, orang Mesir ini kan pribumi. Orang pribumi Mesir. Penguasa. Otomatis Nabi Musa pasti bakal ditangkap. Jadi supaya beliau tidak ditangkap, beliau harus melarikan diri dari kejarannya orang-orang Mesir saat itu. Yang dipimpin oleh Fir'aun. Meskipun Fir'aun adalah ayah angkatnya, karena beliau besarnya di dalam istana. Beliau lari. Kemana beliau pergi? Ke negeri Madian. Negeri Madian itu adanya di wilayah utara Saudi. Sedangkan kalau kita lihat Mesir dengan Saudi itu dibatasi oleh Laut Merah. Dia perginya ke wilayah Madian. Madian itu masih wilayah Tabuk di utaranya Arab Saudi. Nabi Musa nggak punya siapa-siapa di sana karena Nabi Musa asalnya Bani Israel. Bani Israel itu kan Palestina, wilayah Syam, bukan wilayah Saudi. Kemudian beliau lahir dan besar di Mesir. Jadi beliau ini negeri Madian ini negeri yang asing buat beliau. Datang beliau ke negeri Madian, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada teman di sana. Beliau nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau tinggal di tempat siapa, nggak tahu mau istirahat di mana kalau malam hari datang, nggak tahu harus berteduh di mana kalau hujan turun, nggak punya siapa-siapa di negeri Madian. Ya Nabi Allah Musa, karena dengan sebab tidak punya saudara, beliau berjalan saja, tawakal kepada Allah. Sampai kemudian beliau melihat ada kerumunan orang lagi sedang mengambil air nggak bisa-bisa. Lalu beliau melihat ada 2 orang gadis yang juga tidak berani untuk maju ke depan karena mereka perempuan. Jadi duduknya di belakang, dibantu oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Setelah dibantu,
Setelah dibantu, pulanglah kedua anak gadis ini ke rumahnya. Saya singkat-singkat saja. Pulang ke rumahnya. Nama orang sudah dapat air. Nabiullah Musa kan masih tetap dalam posisi seperti itu. Melihat orang di kerumunan sudah bubar, tidak punya siapa-siapa lagi, tinggal beliau sendiri. Beliau tidak tahu harus kemana. Makan saja beliau nggak tahu di mana. Apa yang harus dimakan, bekal apa yang harus dicari, di mana cari kerja, nggak tahu, karena nggak kenal siapapun. Jangan bayangkan Madian seperti kita datang ke Jakarta. Ada terminal kalau tak ada tempat tidur, ada masjid untuk tidur. Nggak ada di Madian terminal. Padang pasir semuanya. Berteduhlah Nabiullah Musa alaihissalam di sebuah pohon. Berteduh di sebuah pohon. Beliau tak tahu kaki ini dilangkahkan ke depan karena tak tahu mau kemana. Dan kaki ini juga tak mungkin dilangkahkan kembali ke belakang karena ada bencana. Ada orang yang siap menangkap beliau dari Mesir. Jadi ke depan tak tahu kemana, ke belakang tak mungkin kembali. Apa yang harus dilakukan oleh orang seperti itu? Semua gelap, terasa gelap. Gak tahu harus minta tolong ke siapa. Tapi Nabi Musa punya iman. Beliau tahu bahwa ketika ada kejadian atau datang suatu kondisi ketika tidak ada yang bisa menolong kita, akan ada satu nama yang masih maha mendengar dan maha melihat. Maka beliau duduk di bawah pohon merintih kepada yang punya nama itu. Apa kata beliau? Rabbi, ya Rabbku, ini sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya, untuk apa-apa yang kau turunkan kepada aku, min khairin, daripada kebaikan, fakir, butuh banget ya Allah. Kalimatnya fakir. Di dalam ilmu fikih kita tahu bahwa miskin dan fakir itu disebutkan berhak dapat zakat. Miskin orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, itu miskin namanya, kurang. Kalau fakir itu nggak punya apapun, nol, itu fakir. Nah, Nabiullah Musa ketika berdoa kepada Allah menggunakan lafaz fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh banget ya Allah. Dengan kebaikan yang ada di sisimu engkau turunkan kepada aku ya Allah. Karena aku udah gak punya siapa-siapa ya Allah. Saudara tak punya, teman pun tak ada. Gak tahu kemana aku berteduh ya Allah. Tak tahu apa yang harus kumakan ya Allah. Tak tahu apa yang harus kuminum ya Allah. Aku tak punya siapa-siapa di negeri asing ini ya Allah. Fakir ya Allah. Butuh banget. Apakah Allah ketika mendengar doa hambanya yang tulus ikhlas dan penuh pengharapan lantas diam? Tidak. Lihat ayat selanjutnya. Apa yang Allah lakukan? Ayat selanjutnya bicara fanadathu faja'athu ihdahuma. Karena ada dua perempuan yang dibantu oleh Nabiullah Musa. Salah satu dari perempuan yang dibantu itu kembali kepada Nabi Musa. Tamshi ala istihya, dia berjalan dalam kondisi malu. Nah, ini nih, perempuan yang disifatkan oleh Allah yang datang kepada Nabiullah Musa, dia berjalan ke arah Nabi Musa dalam kondisi malu. Pensifatan untuk perempuan yang paling indah yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan seperti kita kalau mensifatkan perempuan bibirnya merah delima, hidungnya mancung macam Pinocchio, itu semuanya penghinaan terhadap kaum perempuan, karena kita jadikan perempuan sebagai objek seksual. Maka jangan bangga kalau berani memuji perempuan dalam bentuk seperti itu. Itu menghina perempuan namanya. Allah tidak begitu memperlakukan wanita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tamshi ala istihya, berjalan perempuan itu dengan rasa malu. Kenapa rasa malu? Nabiullah Musa ini tak dikenal sama perempuan ini. Kenalnya ya tadi pas dibantu ngambilin air, bukan mahramnya. Harus bertemu karena ayahnya nggak punya anak laki-laki, cuma punya anak perempuan. Nggak tahu nyuruh ke siapa. Datang dalam kondisi malu, hanya nyampein satu pesan ayahnya. Kalimatnya sederhana sekali, singkat saja yang disampaikan. Apa kalimatnya? Qalat, berkata perempuan ini ketika bertemu dengan Nabiullah Musa, Abi, ayahku yad'uka, memanggilmu ke rumah, liyajzika ajra ma saqaita lana, karena ayahku ingin membalasmu dengan balasan dari air yang sudah engkau berikan ke kami tadi. Begitu saja. Apa yang terjadi kemudian?
Nabiullah Musa alaihissalam datanglah ke rumah si gadis ini, berjumpa dengan ayah si gadis. Beliau ceritakan apa yang terjadi dengan diri beliau sejak dari peristiwa Mesir sampai kejadian beliau di Madian. Beliau cerita semuanya. Apa jawab ayahnya si gadis? Najauta minal qaumidh dhalimin. Wahai anak muda, kau ini sudah lepas, engkau ini sudah selamat dari kaum yang zalim. Lihat, bukannya dicaci maki, malah diagungkan Nabiullah Musa oleh ayah si gadis. Bukan hanya itu saja, bahkan si ayah ingin menikahi Nabiullah Musa dengan salah satu anak perempuannya. Doanya singkat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini butuh banget ya Allah dengan kebaikan yang ada di sisimu engkau turunkan kepadaku. Sesingkat itu. Tak punya keluarga, jadi punya keluarga. Tak punya istri, karena sendiri di kota Madian Allah kasih istri. Mertua beliau adalah orang terbaik di daerah Madian. Siapa itu? Nabiullah dan Rasulullah Syuaib alaihi salam. Hanya dengan satu doa, orang terbaik di kota Madian diutus oleh Allah untuk membela Nabiullah Musa. Bukan cuma dapat tempat singgah, itu rumah jadi keluarga. Anaknya bukan hanya sekadar orang yang dibantu, tapi kini berdiri di samping sebagai pendamping hidup. Orang perempuan yang disifatkan oleh Allah tamshi ada istihya, yang penuh dengan rasa malu, sekarang mendampingi hidup Nabiullah Musa. Cuma doa satu dibalas dua. Keluarga dapat, dengan sebab keluarga dapat berteduh bisa, makan bisa, minum bisa, dikasih anak lagi oleh Allah. Ini menunjukkan satu hal, bahwa Nabiullah Musa alaihi salam akhlaknya ke Allah luar biasa. Kenapa? Ketika sudah tidak ada orang yang sanggup membantu beliau, beliau tidak putus asa. Beliau yakin ada yang masih yang bisa menolong Allah, yang menolong beliau, yaitu Allah. Beliau gunakan kekuatan itu. Beliau tidak mengeluh kepada siapapun. Beliau tidak cerita kepada anak perempuan tadi, tolong bayarkan apa yang kubantukan, aku nggak tahu makan apa. Enggak, beliau ngadu ke Allah. Kita baru punya sedikit masalah, lebih banyak ngadu ke teman daripada ke Allah. Padahal teman kita cuma dengar, belum tentu bisa membantu. Padahal teman kita cuma bisa mendengar, belum, bahkan kadang-kadang teman kita habis ngedengar ngetawain lagi. Padahal Allah maha mendengar dan maha membantu. Tapi sedikit kita curhat ke Allah. Lihat Nabiullah Musa, akhlaknya dengan Allah luar biasa. Itu Nabiullah Musa alaihi salam. Baca kisah itu di dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Pulang dari sini atau besok tadabbur itu ayat. Pakai. Kalau lagi sulit, pahami itu. Gunakan untuk berinteraksi dengan Allah sebagaimana Nabiullah Musa berinteraksi dengan Allah. Biar akhlaknya mantap. Inilah cara kita berakhlak dengan al-wasi'. Baik, kita lanjutkan. 47. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Apa Al-Hakim itu? Al-Munazzahu, yang suci, an fi'li ma, dari perbuatan yang la yang bagi, tak seharusnya, bijalalihi, dengan ketinggiannya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Al-Hakim, yang maha suci dari mengerjakan apa-apa yang tak pantas bagi Allah dengan sebab ketinggian dan kesempurnaan yang Allah miliki. Nah, itu disebut dengan Al-Hakim. Nah, kata Imam Al-Ghazali, Al-Hakim itu artinya Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah. Wal hikmah, dan hikmah itu ibarah, ungkapan, an ma'rifati, daripada pengetahuan, afdalil asya'i, sesuatu yang sangat istimewa, bi afdalil ulumi, dengan ilmu yang terbaik.
Jadi hikmah mengetahui sesuatu yang maha tinggi dengan ilmu yang juga tinggi. Kalau pada bagian sebelumnya saya jelaskan mengetahui sesuatu dari Al-Quran dan adakah ilmu yang lebih tinggi dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Jadi dengan ilmu yang tinggi kita akan mengetahui yang tinggi. Itulah yang disebut dengan hikmah. Nah, kenapa kemudian Allah menyebut dirinya Al-Hakim? Karena yang paling tinggi dalam semua aspek adalah Allah. Maka ilmu hikmah jadi ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allahnya Al-Hakim, pemilik kehikmatan. Apa itu hikmah dalam praktek kehidupan sehari-hari? Adanya pelajaran yang bisa kita ambil yang sesuai dengan maunya Allah dan sesuai dengan maunya Rasulnya Allah. Selama ada penentangan terhadap Allah dan Rasul, itu bukan hikmah. Clear sampai di sini? Maka kata Imam Al-Ghazali, man arafa jami'al asya, barang siapa yang mengetahui semuanya, segala sesuatu, walam ya'rifillah, tapi dia tidak kenal Allah, lam yastahiq ayyusamma hakiman, dia tak pantas untuk dipanggil sebagai ahli hikmah. Orang Yunani kuno lahir filsafat yang luar biasa di Yunani. Yunani menyebut filsafat dari kata philo. Philo itu artinya hikmah, bijaksana. Makanya orang yang ahli filsafat disebut filosof, ahli hikmah. Kata Imam Al-Ghazali, filosof ini tak pantas disebut filosof walaupun dia punya banyak pengetahuan, karena dia tidak kenal Allah. Jadi untuk menyebut seseorang menjadi ahli hikmah, dia wajib kenal Allah terlebih dahulu. Harus bermakrifat kepada Allah. Bagaimana cara makrifat kepada Allah? Belajar ilmu aqidah. Jadi kalau sudah punya ilmu makrifah, baru keluar hikmah. Jadi kalau dia sampai kepada hikmah sesuatu tapi belum mengenal Allah, tidak disebut sebagai ahli hikmah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka tak boleh sebut Aristoteles itu ahli hikmah. Tak boleh. Jangan sebut Plato itu ahli hikmah. Karl Marx ahli hikmah. Hikmah dari mana? Dia tak kenal Allah. John Locke ahli hikmah. Hikmah dari mana? Karena hikmah hanya ditetapkan kepada orang yang banyak tahu, tapi saat bersamaan dia juga kenal Allah, bermakrifah kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembahku, kata Ibnu Abbas, illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku, bermakrifah kepadaku. Itu kata Ibnu Abbas. Tafsir dari illa liya'budun. Jadi sembahan di situ bermakna makrifah. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menyembah Allah kalau tidak bermakrifah kepada Allah. Bagaimana caranya kita sholat kalau kita tak beriman kepada Allah? Bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, la tuqbalul ibadah mimman la ya'riful ma'bud. Nggak diterima ibadah orang yang nggak kenal zat yang disembah. Kalau teman-teman nggak kenal Allah, sholat nggak diterima. Jadi ilmu yang pertama yang wajib adalah ilmu mengenal Allah. Wajib hukum. Kalau nggak ada gunanya kita sholat, nggak ada gunanya kita zakat, nggak ada gunanya kita puasa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maka dalam hal ini, orang yang berhikmah atau berakhlak dengan hakim, dia wajib untuk mengambil iktibar dari setiap apa yang dia pelajari, ataupun mengambil iktibar dari setiap kehidupan yang dia lalui. Itu ahli hikmah.
orang yang berakhlak dengan akhlak hakim. Hidup bahagia, ambil iktibarnya, bukan kesombongannya, apalagi sampai podcast memperlihatkan kekayaan. Bukan begitu caranya. Lagi menderita, lagi miskin, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, lalu sandarkan pelajaran itu kepada Allah dan Rasulnya, biar sampai kepada adab atau akhlaknya hikmah hakim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Hakim. Ustadz, saya hari ini difitnah orang, ambil iktibarnya. Ustadz, saya dicaci maki orang, ambil iktibarnya. Ustadz, saya dilaporin ke polisi oleh orang, ambil iktibarnya. Dari setiap kegiatan yang kita lalui, ambil iktibar. Tapi jangan sampai ketika kita ngambil iktibar, misalkan ada padahal sesuatu yang tidak kita senangi, itu berawal karena kebodohan kita sendiri, karena nggak ada ilmu, atau karena kebodohan kita dengan sebab kita melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Menipu orang ngambil iktibar, gimana ceritanya? Jadi kalau menipu orang jangan ngambil iktibar, balikin duit yang diambil. Kecuali yang uangnya diambil orang, baru ngambil iktibar. Jadi yang bermaksiat jangan ngambil iktibar, balikin dulu duitnya baru ngambil iktibar. Nggak sholat ngambil iktibar, gimana caranya? Jalan bawa anak perempuan orang ke sana kemari, nempelin ke punggung, ngambil iktibar, gimana caranya? Mana caranya? Bermaksiat kepada Allah nggak bisa ngambil iktibar, nggak bisa jadi hikmah. Maka harus dibuang, harus dibuang. Susah, sedikit demi sedikit. Allah bisa karena biasa. Demi sedikit. Harus begitu. Harus begitu. Makan yang halal, hidup yang tenang. Ya. Silaturahmi jaga, buang kebohongan, tingkatkan adab dan akhlak, itu berhikmah. Wallahu a'lamu bissawab. 48. Jam 11. Al-Wadud, yang maha mengasihi. Al-Wadud, yang maha mengasihi. Artinya al-mutahabbibu ila khalqihi, yang mencintai makhluknya. Nah, itu al-Wadud namanya. Al-mutahabbib ila khalqihi, yang mencintai makhluknya. Kata Imam Al-Ghazali, al-Wadud alladhi yuhibbul khaira, yang mencintai kebaikan, li jami'il khalqi, untuk semua makhluknya. Artinya apa? Allah tidak menginginkan keburukan ada pada makhluknya. Kenapa Allah tidak menginginkan kita bunuh orang, mabuk, menipu? Kenapa? Korupsi. Kenapa Allah tidak mau? Pura-pura baik, yang penting dapat uang. Kemunafikan. Kenapa Allah tidak mau? Karena Allah bersifat wadud. Jadi kalau ada bertanya kenapa kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, karena Allah al-wadud, karena Allah ingin hambanya selalu baik. Tuntutannya semua hamba wajib baik. Makanya Allah bersifat al-wadud. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya bunuh orang, oke, kan itu takdirnya dari Allah, saya bunuh orang. Maka kalimat yang saya jelaskan tadi menjelaskan bahwa bunuh orangnya yang dilakukan oleh kita itu bukan datangnya dari Allah. Karena mustahil Allah menginginkan keburukan pada makhluk. Bisa dipahami? Jadi yang diinginkan oleh Allah pasti kebaikan, bukan keburukan. Jadi jika ada keburukan yang kita lakukan, itu bukan datangnya dari Allah. Jangan salahkan Allah. Karena yang menyalahkan Allah dalam posisi seperti itu adalah kaum Jabariyah namanya. Kaum Jabariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini disebabkan oleh takdir dan ketentuannya Allah. Kita mabuk, Allah yang takdirin. Kita ini nggak punya daya dan upaya apapun. 0%. Semua Allah tentukan. Kita bunuh orang, Allah tentukan. Kita korupsi. Kenapa ente korupsi, kata hakim? Allah yang mentakdirkan.
Ini pahamnya Jabariyah. Ini paham Jabariyah. Dan paham ini salah. Karena Jabariyah, arti kata jabar itu artinya paksaan. Kita dipaksa untuk hidup dengan maunya Allah, baik buruk maupun baik. Nah, kita mengatakan tidaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat seperti pendapatnya Jabariyah. Kenapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah hanya menginginkan kebaikan kepada makhluknya. Jika ada keburukan yang datang pada makhluk, itu disebabkan oleh kasab, keinginan, ikhtiar yang ada pada makhluk tersebut, sehingga Allah tak boleh disalahkan. Maka Allah menghukum manusia dengan kasabnya tersebut, ikhtiarnya tersebut. Paham? Ini bukan salah Allah. Nanti kita ngomong begini, lah saya mabuk Ustaz, kan Allah yang tentukan. Lalu kita bertanya, lah kalau Allah tentukan, kan Allah berarti menghukum dirinya sendiri. Iya dong, Allah yang tentukan. Allah kan menghukum ketetapannya sendiri. Itu kan bisa syirik itu, bisa murtad itu. Hati. Maka segala keburukan tidak datang dari Allah. Walaupun keburukan itu Allah yang menciptakan, tapi tidak Allah izinkan ada pada makhluknya. Kenapa? Karena Allah Al-Wadud. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang bertanya kenapa? Karena Allah bersifat Al-Wadud, salah satu dari nama Allah dalam Al-Asmaul Husna. Nah, bagaimana cara sekarang kita berakhlak dengan Al-Wadud? Al-Wadud min ibadillah. Nah, Al-Wadud dari hamba-hambanya Allah. Siapa mereka? Mayuridu li khalqillahi, yang menginginkan untuk makhluk Allah kullama yuriduhu li nafsihi, setiap yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Itulah Al-Wadud. Dalam bahasa hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu cara berakhlaknya Al-Wadud. Kita pengen pintar, kita harus bikin orang saudara-saudara kita pintar. Kita pengen makan, kita harus bikin saudara-saudara kita makan. Kita pengen minum, kita harus buat teman saudara-saudara kita minum. Jangan cuma kita yang berkopi majalis, sedangkan yang lain kopi basi. Boleh. Boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena Allah itu Al-Wadud, dan begitulah cara kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Wadud. Di dalam surah Ali Imran, awal juz keempat, ayat pertama, buka juz keempat, ayat pertama. Apa kata Allah? Lan tanalul birra. Lan, sekali-kali tidak. Tanalul birra, kamu terima kebaikan. Hatta tunfiqu, sampai kamu berinfak mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu senangi. Jadi nginfak itu bukan barang bekas. Walaupun barang bekas dibolehkan untuk berinfak, tapi infak yang maha tinggi, yang paling tinggi dalam pandangan Allah, yang kita cintai. Baju masih bagus, kita kasih ke orang. Peci masih bagus, kasih orang. Kasih saya itu. Enggak, itu bercanda, bercanda. Ya. Setidaknya begini, bagaimana yang kita cintai? Uang itu kita, harta itu semua kita cintai. Jadi enggak semua harta. Kita mungkin enggak ngasih baju, kita enggak ngasih mungkin celana, kita enggak ngasih peci, kita enggak ngasih motor, kita enggak ngasih mobil. Karena saya khawatir begini, nanti pulang sini motor sedekah semua. Akhirnya enggak bisa lagi pergi kerjaan. Bukan itu maksud saya. Bukan itu juga yang dimaksudkan oleh Allah. Dalam bab tunfiqu mimma tuhibbun itu harta. Harta itu kan yang umum, yang kita cintai. Maka jangan pelit. Penuhi hak kita, lalu sisihkan untuk saudara kita. Bagaimana cara menyisihkannya? Kan ada bab zakat. Ada bab zakat kan? Nah, sisihkan bab zakat itu mimma tuhibbun. Ada lebih, kebanyakan lagi, zakatnya sudah diberikan, lebih lagi sedekahkan. Sedekah bagaimana? Teman-teman jalan tuh, ketemu orang di samping jalan kan, sedih betul, mungkin sedih sekali hidupnya. Teman-teman bisa, ini bukan mafia, kan ada juga di Jakarta yang minta-minta itu mafia. Nah, ini teman-teman pastikan ini bukan mafia misalkan, bukan mafia misalkan.
Nah, kasih ke dia. Berapa yang harus dikasih? Berapa yang sanggup? Sanggup 5.000, 5.000, sanggup 10.000, 10.000. Kata Allah dalam hadis kursi, innallaha yuhibbul ghaniyal karim. Allah suka sama orang kaya yang mulia. Mulia itu ringan tangannya memberi. Wal faqiral karim asyad. Tapi orang yang miskin tapi mulia suka memberi, itu lebih Allah cintai. Kalau orang kaya ngasih gampang karena banyak uang, orang miskin ngasih susah. Makanya saya sering bilang 5.000 orang miskin bisa saja lebih hebat dari 1.000.000-nya orang kaya. Gitu. Sama seperti Allah mengatakan innallaha yuhibbul syaikhat ta'i. Allah senang sama orang tua yang taat. Wasyaba ta'i asyad. Tapi pemuda yang taat itu lebih Allah cintai. Kenapa? Karena perempuan laki-laki yang sudah tua sudah tidak ada lagi nafsu yang terlalu besar. Lihat perempuan, loyo dia. Melihat harta, nggak tahu lagi, makanan sudah harus dipantang semua. Asam urat, rematik, ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa lewat. Yang paling bisa lewat nasi sama garam. Orang tua, nggak ada nafsu lagi. Anak muda, semua udah bisa. Mulai dari kari ayam sampai tak bekari pun ayam itu dia lewat. Anak muda itu, nafsunya kuat. Jadi keinginannya masih banyak, tapi kalau dia taat kepada Allah, Allah lebih cintai anak muda itu daripada orang tua yang taat. Lebih Allah cintai. Ada mafhum mukhalafah. Innallaha yabghadu asy-syaikhal 'asi. Itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Allah benci sama orang tua yang bermaksiat. Oh, sama anak muda. Yabghadu asyabal 'asi, pemuda yang bermaksiat. Wa syaikhal 'asi asyad, tapi Allah lebih benci sama orang tua yang bermaksiat. Tua-tua keladi itu lebih dibenci sama Allah itu. Anak muda bermaksiat masih memang nafsunya gede. Ini udah tua bernafsu pula. Itu paling dibenci oleh Allah. Iya. Makanya ada 3 golongan yang dipalingkan wajahnya oleh Allah. Oleh Rasulullah. Rasulullah nggak mau lihat. Allah juga nggak mau lihat. Mereka datang, Allah nggak mau lihat ke arah mereka. Dipalingkan wajahnya. Rasulullah pun tak mau ketemu, tak mau lihat. Di antaranya asy-syaikhuz zani. Orang tua tapi berzina. Tak dilihat. Kenapa? Bukan lagi masa. Sudah lewat yang begitu-begituan untuk orang tua. Ini saatnya yasinan. Orang tua sibuk aja mimpin partai, yasinan. Sibuk mimpin partai, nebar fitnah ke sana ke sini, yasinan. Saya ulang-ulang 3 kali. Karena Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu ngulangnya 3 kali. Assalamualaikum, ulang lagi assalamualaikum biar semua dengar. Saya juga ngulang 3 kali. Sudah tua saatnya taubat. Kan lagi yang macam-macam. Wallahu a'lam. Ini ada yang senyum-senyum, saya juga nggak ngerti apa senyum teman-teman ini. Nomor 49. Asy-Syari' al-Majid, yang maha mulia. Apa yang dimaksud dengan al-Majid? Asy-Syarif, yang mulia. Fi dzatihi, pada zatnya Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah mulia pada zat dan juga pada perbuatan. Nah, ini nggak menghubung kepada al-wadud tadi. Nggak mungkin Allah yang menakdirkan kita membunuh orang, ya kan? Karena Allah mulia dalam perbuatan dan menginginkan kebaikan kepada hamba. Ini mempertegas yang sebelumnya. Al-Jazil, yang tinggi. Ata'uhu, pemberiannya. Wa nawaluhu, dan juga bagian yang diberikan. Bagian itu nawal. Jadi Al-Majid, yang maha mulia, itu artinya mulia pada zat dan perbuatan, dan juga tinggi dan agung pada pemberian dan bagian yang diberikan. Kenapa ada kalimat nawal, bagian? Karena pemberian Allah itu kan bagiannya bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang miskin, ada yang sangat miskin, ada yang sedang, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Beda-beda kan? Semuanya mulia. Makanya saya katakan orang kaya itu nggak hina. Boleh jadi orang kaya, bisa mulia jadi orang kaya. Tapi jadi orang miskin juga nggak hina. Bisa juga orang miskin itu mulia.
Cuma pertanyaannya begini, kalau kita disuruh milih, semua kita pengen milih jadi orang kaya, benar tidak? Benar gak? Cuma pertanyaannya sederhana, untuk apa kamu mau jadi orang kaya? Sama pertanyaan kepada orang miskin, kenapa kamu miskin? Untuk apa kamu jadi orang miskin? Di antara para ulama, ada yang milih jadi kaya, ada yang milih jadi miskin. Kalau kita nggak miskin karena nasib, kaya karena nipu. Karena kalau kita begitu, miskin karena nasib, kaya karena enggak, ulama bukan kaya, mereka pilihan. Miskin pun karena pilihan. Itu para ulama milih. Kenapa? Imam Hanafi itu kaya karena milih untuk dagang. Imam Hanafi itu kaya. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ini sama-sama dua ulama yang ada di Kufah, Baghdad. Sufyan Ats-Tsauri itu miskin, dikasih jabatan malah kabur dari khalifah. Sampai dikejar sama khalifah kota Mekah. Nggak mau terima, padahal kalau jadi qadhi kan jadi kaya. Karena gajinya besar jadi qadhi itu. Pada masa Daulah Abbasiyah, gaji pejabat itu ngalahin pejabat kita. Karena kaya betul Daulah Abbasiyah itu, kaya sekali. Tapi ulama kita ada yang nggak mau jadi qadhi. Makanya Imam Hanafi karena nggak mau terima jadi qadhi ditangkap, disiksa dalam penjara. Imam Hanafi. Imam Syafi'i juga ditangkap, dimasukin ke penjara. Jadi ini pilihan, bukan nasib. Beda sama kita. Karena kita miskin kan karena udah cari ke sana kemari nggak dapat, akhirnya jadi miskin, nasib sifatnya. Kalau ulama bukan. Lihat, mereka memilih. Saya memilih jadi orang miskin, seperti Sufyan Ats-Tsauri. Dan dua-duanya mulia, kaya mulia. Karena kenapa? Saya cerita Imam Hanafi. Imam Hanafi itu ada orang yang sedang lagi kesusahan, dia jual kain sutra ke kiosnya Imam Hanafi. Imam Hanafi nggak ada karena kios ada yang nungguin. Dijual, namanya orang perlu uang kan biasanya jualnya harga rendah. Kalau misalkan harga pasarnya katakanlah 200.000, dia jual aja 50.000, 70.000. Yang penting duitnya dapat cepat karena kebutuhan nggak bisa. Apalagi kalau urusan makan perut, yang penting makan dulu, ntar mikir belakangan. Kan begitu kita. Iya, datang orang ini jual kain itu. Sama yang nungguin toko dibeli dengan harga yang tadi jual murah tadi. Lalu barangnya diletakkan di dalam, di show apa kalau istilahnya itu? Ya, di displaynya biar kelihatan sama orang. Datang Imam Hanafi, melihat, ini kayaknya saya belum pernah lihat kain ini, kain baru ini. Ditanya sama yang nunggu toko, ini kain siapa? Kata yang punya toko, diceritakanlah ada orang yang butuh duit segala macam, jual murah, dibeli itu kain. Kata Imam Hanafi, turunin kainnya. Beliau turunin, ambil kain itu, beliau ambil duit, beliau berangkat ke rumah orangnya. Ditanya, ibu kenapa jual kain ini dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang normal? Kenapa? Saya lagi butuh uang. Dibayarin oleh Imam Hanafi lagi kekurangan yang tadi tidak diberikan oleh penjaga tokonya. Kalau tadi saya bayangkan 200 ke 50, berarti dibayarkan lagi 150, biar sama dengan harga pasar. Dibeli oleh Imam Hanafi dengan harga yang sama. Itu akhlaknya, lihat. Akhlaknya ulama kita. Bahkan karena tahu orang ini lagi susah, beliau keluarkan lagi untuk sedekah. Jadi dapat dua tuh, balikin modal sama dapat tambahan sedekahnya Imam Hanafi. Dapat dua. Itu cara dagangnya ulama kita. Kalau bisa yang 50.000 tadi, kalau bisa 25.000. Tekan habis dah. Gasnya kalau bisa yang gigi 5 sekaligus, kalau bisa gigi 6. Sampai berjerit orang yang punya barang. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau kita tuh. Beda enggak? Makanya kenapa ketika kayanya nasib? Karena nipu kan? Kalau kaya nipu, kalau miskin nasib. Gara-gara begitu akhlak kita. Rasulullah lihat ketika dagang ke negeri Syam. Beliau jual apa adanya. Orang mau butuh, nggak butuh harga segitu, beliau jual harga segitu, nggak boleh naikin. Karena yang naikin harga ini Yahudi itu kerja Yahudi kayak begitu. Kenapa Ustaz bilang Yahudi? Di kota Madinah, masa Panceklik, itu ada sumur yang berair. Sumurnya Yahudi. Utsman bin Affan punya uang. Mau beli itu sumur, harga normalnya kira-kira sekitar 1.000 dinar. Enggak, dinaikin 2 kali lipat oleh Yahudi tadi itu.
Kenapa? Karena orang tahu lagi paceklik, sumur lagi kering, cuma sumur dia yang berair, dijual dengan harga yang mahal. Utsman bin Affan walaupun mahal, dia beli demi umat kota Madinah. Makanya malaikat malu sama Utsman bin Affan. Malaikat malu melihat Utsman bin Affan. Kenapa? Karena malaikat nggak bisa sebaik itu. Manusia bisa sebaik itu. Itu Utsman bin Affan tuh. Jadi kalau kita ngedzalimin orang seperti cerita saya tadi itu, akalnya akal Yahudi, akhlaknya akhlak Yahudi itu, bukan akhlak Islam itu. Akhlak Islam itu ya cerita Imam Hanafi tadi itu. Yang penting kita tidak rugi. Karena yang ngasih rezeki kita bukannya orang, kata manusia, yang ngasih rezeki Allah. Makanya kenapa Rasulullah ketika ngedagang barangnya Siti Khadijah kayanya melebihi dari kaya sebelumnya. Kenapa? Karena jujur. Karena jujur disenangi oleh penduduk Syam. Jadi ketika misalkan Nabi Muhammad sudah habis barang, yang lain belum pada habis, Nabi Muhammad sudah habis barangnya, dipesan, besok kalau datang lagi bawa ini ya, bawa ini ya, bawa ini. Dan orang ketika Rasulullah datang nggak mau beli sama orang lain, pengennya beli sama kami, pengen beli sama Muhammad. Jadi langganan tetap. Ada istilah kalau ekonomi sekarang ada repeaternya. Jadi sudah berlaku zaman Rasulullah, cuma nggak ada sebutan repeater karena bahasa Arab di sana, bukan bahasa Inggris. Tapi sistem itu sudah jalan karena akhlaknya Nabi SAW. Nah, bisa dipahami? Nah, itulah hakikat daripada Al-Majid. Nah, bagi makhluk manusia pun ya harus Al-Majid dalam perbuatan. Kita harus mulia dalam perbuatan kita. Ya tadi kan, mengasihi, saya harus Al-Majid. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, bisa dapat satu lagi. Al-Ba'its 50. Yang membangkitkan, betul? Ya. Yang maha membangkitkan. Karena bahasa Indonesia dengan redaksi Arab kadang-kadang tidak sama maknanya. Al-Ba'its yang membangkitkan artinya ba'itsul mauta lil hisab, membangkitkan orang yang mati untuk dihisab. Jadi bicara dengan Al-Ba'its menunjukkan bahwa hari kiamat itu nyata adanya meskipun belum datang. Dari mana kita pahami? Karena Allah Al-Ba'its, pasti Allah bangkitkan. Pasti Allah bangkitkan. Maka karena Allah yang membangkitkan hari kiamat, orang yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Ba'its wajib yakin di dalam hati ada hidup setelah kehidupan dunia. Tidak boleh mengingkari adanya hari setelah hari di dunia. Tidak boleh mengingkari ada hisab dan pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah dari apa yang kita lakukan di dunia. Tidak boleh. Kenapa? Supaya kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Ba'its. Dan Allah ketika mengatakan bahwa Allah membangkitkan yang mati kembali ke Allah, kalimatnya jelas di dalam Al-Quran. Seperti kita baca, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah pula lah kami kembali. Makanya Allah ketika menciptakan hidup dan mati itu dua hidup dua mati. Jadi tidak ada tiga hidup tiga mati, cuma dua hidup dua mati. Wa kaifa surah Al-Baqarah halaman ke 1, 2, 3, halaman keempat ya, di bawah, ayat kedua dari bawah sebelah kanan. Wa kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, kalian mati sebelumnya. Berapa mati sudah? 1. Thumma yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. 1 mati 1 hidup ya. Thumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan lagi, udah 2 mati. Thumma yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Saya salah baca ayatnya. Allah
telah menjadikan kalian mati sebelumnya. Fa ahyakum, pakai kata fa, bukan thumma. Fa ahyakum, Allah menghidupkan kalian. Satu mati, satu hidup. Thumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Thumma yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Sudah dua hidup, sudah mati ya. Dua mati, dua thumma ilaihi turja'un. Pada Allah lah kalian dikembalikan. Sekarang pertanyaan, mana mati yang pertama? Mati yang pertama itu adalah mati sebelum kita diciptakan oleh Allah. Jadi mati pada hakikatnya adalah ketiadaan. Mati itu pada hakikatnya adalah ketiadaan. Ketika Allah belum menciptakan kita, maka kita disebut mati. Itulah mati yang pertama. Lalu Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita, ruhnya diciptakan, kemudian jasadnya juga diciptakan. Sudah satu mati, satu hidup. Lalu Allah matikan kembali. Kapan Allah matikan kembali? Ketika eksistensi kita di dunia itu berakhir, ketiadaan dalam kehidupan dunia. Itulah kematian yang kedua. Caranya, jasadnya mati, ruhnya hidup. Kalau tadi jasadnya mati, ruhnya mati karena belum ada dua-duanya. Kalau sekarang jasadnya mati, ruhnya hidup. Kalau ruhnya mati, bagaimana cara nyiksa di dalam kubur? Kan ada siksaan dalam kubur, mesti harus ada yang hidup, yaitu ruh kita. Hidup yang kedua, ketika dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Saat itu. Nah, pada kehidupan ini, kehidupan yang terakhir ini, yang kedua, jasad hidup, rohnya hidup, dan tidak pernah berakhir selama-lamanya. Nggak ada lagi akhir. Selama-lamanya. Di kehidupan yang terakhir. Yang masuk neraka begitu, yang masuk surga sama. Nggak ada lagi kematian. Selama-lamanya hidup. Sejak dibangkitkan terakhir itu. Makanya kalimatnya thumma ilaihi, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena semua bergantung pada ketetapan Allah mutlak. Yang disiksa terus. Yang diberi nikmat terus, nggak berhenti-berhenti. Yang disiksa dalam neraka ini ada dua. Ada yang berakhir siksaannya karena dosanya sudah selesai, karena dia masih punya iman yang benar, nanti dibangkitkan dari neraka, dia dimasukkan kembali ke dalam surga. Tapi ada satu model lagi, di situ terus selama-lamanya. Mainannya sama ular, kalajengking, nanah, duri, tombak, api neraka, air yang sangat panas. Terus begitu selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar liyadzuqul adzab. Ketika sudah kami bakar, masak kulitnya, mau mati karena saraf-sarafnya sudah habis, mau putih semuanya. Kata Allah, baddalnahum juludan akhar, segera kami gantikan dengan kulit baru. Gak dibiarkan mati. Rasa sakit itu tidak dibiarkan menghilang, maka diganti kulitnya biar sarafnya aktif kembali untuk merasakan siksa. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka terus-menerus menikmati azab. Gak pernah berhenti. Selama-lamanya. Begitu terus. Yang di surga juga sama. Nongkrong di sapi sungai. Sungainya terbuat dari madu. Airnya dari madu. Airnya juga ada dari khamar yang tidak memabukkan. Minum sepuasnya. Apa yang masuk tak lagi keluar. Nggak ada lagi toilet. Semuanya nikmat. Baru diniatkan langsung datang, duduk sambil santai di bawah pohon yang rindang. Buah tinggal dipetik kapan pengen. Ada yang ngantarin, kapan yang pengen dilayani, ada yang melayani. Sepuas hatimu, selfie pun enak. Tapi jangan bayangkan selfie seperti selfie di dunia. Begitu terus hidupnya. Luasnya lebih luas dari bumi ini. Luasnya lebih luas dari bumi ini. Seluas langit dan bumi. Surganya. Bumi ini aja kita nggak habis muter. Siapa yang udah muter bumi udah habis? Ada? Di sini udah muter. Jangankan muter bumi. Apa Jakarta aja nggak habis muter. Ini bumi aja nggak habis muter. Itu surga lebih luas dari bumi. Bumi dan langit. Seluas mana itu surga?
punya kendaraan-kendaraan surga, punya pakaian-pakaian surga, piringnya piring surga. Bagaimana piring surga? Bagaimana gelasnya surga? Terbuat dari emas. Bagaimana pakaian di surga? Sutra yang indah kemilau mata, enak dipakai. Tidurnya pun tak sendiri. Yang masih bujangan jangan takut, ada pasangan yang Allah siapkan. Puas tidur, tak lagi pakai nikah-nikah segala macam, nggak ada lagi pakai penghulu, tidak ada lagi KUA. Kenapa Allah berikan? Karena engkau sudah capek di dunia. Kau disuruh salat oleh Allah, kau disuruh puasa di dunia. Sekarang bukan lagi zamannya capek, sekarang zaman menikmati. Allah ingin beri semuanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apapun yang kau inginkan engkau dapatkan. Jadi jangan tanya sama saya, Ustadz masih ada futsal dalam surga. Jangan tanya lagi. Karena semua yang kau inginkan ada dalam surga. Melebihi dari itu Allah siapkan kepada kita. Bahkan dalam beberapa kitab akidah disebutkan buah apel saja itu warnanya bermacam-macam, rasanya bermacam-macam. Itu baru satu apel. Belum lagi buah-buah yang lain. Baru apel saja beragam macam warna, beragam macam rasa. Itu baru apel doang. Tidur seenaknya, sepuasnya. Jalan seenaknya, sepuasnya. Tak ada lagi sedih, tak ada lagi beban, nggak ada lagi pusing kepala karena nggak sanggup bayar uang kuliah. Aman. Allah tanggung semuanya. Maka kejar yang di sana, yang di sini. Yang di sini boleh kita pusing, tapi jangan sampai kita lewat dari yang di sana. Kejar. Kejar. Bisa saya dapatkan, Ustaz, dijamin oleh Allah. Satu, asal punya iman. Yang kedua, syariatnya tidak rusak. Itu dua, jaga dua itu. Bagaimana iman? Yakin pada rukun iman. Bagaimana syariat? Jaga rukun Islam. Jaga syahadat jangan sampai batal, jaga sholat jangan sampai tinggal, jaga puasa jangan sampai bolong, jaga zakat bagi yang mampu jangan sampai tak tunaikan, jaga haji. Kalau engkau sanggup, punya badan, punya rezeki, berangkat minimal 1 kali seumur hidup, wajib hukumnya. Kalau tak sanggup, engkau tak sah lakukan. Yang lain, jaga akhlakmu. Bagaimana cara engkau berhadapan dengan pria, bagaimana engkau berinteraksi dengan wanita, bagaimana engkau berinteraksi dengan yang lebih tua, bagaimana engkau berinteraksi dengan yang lebih muda, bagaimana engkau berinteraksi dengan orang tuamu, bagaimana engkau berinteraksi dengan gurumu, bagaimana engkau berinteraksi dengan adik-adikmu. Jaga itu. Allah jamin kesedihanmu di dunia nggak akan ada niat, nggak ada sama sekali lagi dan nilai ketika engkau berada di sana. Sedih kita hari ini yang berat ada di beban di pundak kita itu nggak akan lagi terasa berat ketika kita sudah melihat surga. Nggak ada lagi beratnya. Tapi kalau melihatnya neraka, apalagi ketika dibangkitkan, itu manusia dikelompok-kelompokkan. Yauma idin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok. Bayangkan kalau kita tiba-tiba lagi berdiri dalam kelompok, melihat ke depan ada Abu Jahal, melihat ke kiri ada Abu Lahab, melihat ke kanan Donald Trump. Coba bayangkan ketika dikelompok-kelompokkan. Kalau kita lagi dikelompok-kelompokkan, lalu ngelihat ke depan ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ngelihat ke samping ada Abbas bin Abdul Muttalib, ngelihat ke kanan ada Ali bin Abi Thalib, ngelihat ke belakang pun ada para sahabat Rasulullah. Masya Allah. Sudah dari situ sudah kita tahu dari mana tempat kita. Kita dikelompok-kelompokkan itu, kita sudah ngerti kita akan berada di mana. Makanya orang kafir saat itu mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, wahai andaikan saja kami saat itu jadi tanah, tak lagi dibangkitkan oleh Allah. Karena mereka sudah tahu akan kemana, dan mereka sudah akan tahu seperti apa akibatnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, yang dapat catatan amal dari sebelah kanan, begitu Allah sodorkan datang kitab amal, dia sambut dengan tangan kanannya. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah akan hisab dengan hisab yang sangat ringan. Ringan sekali. Ringan sekali. Asal terimanya dengan tangan kah? Tapi kalau terimanya pakai tangan kiri, udah begitu tangan kirinya menerimanya dari belakang punggung lagi, udah pakai tangan kiri dari belakang punggung lagi. Kenapa? Tangan kanannya tak bisa terjulur, Allah tahan. Setiap kali dia menggerakkan tangan kanan tertahan, yang terangkat malah tangan kiri.
Terangkatnya tangan kiri, ngambil catatan amal dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, diterima dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Apa akibatnya? Orang seperti itu ya neraka jahanam. Bahkan di ayatnya disebutkan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia ketika berada di tengah-tengah keluarganya senangnya subhanallah. Sombongnya subhanallah. Belagaknya subhanallah. Dulu kata Allah. Ini sekarang aku campakkan kau ke neraka. Mana lagakmu yang dulu, mana sombongmu yang dulu. Keras sindiran Allah. Keras ancaman Allah. Keras teguran Allah. Kenapa Allah menegurnya dengan keras? Karena Allah ingin kebaikan. Karena Allah nggak mau keburukan kepada makhluknya. Allah ingin kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka keras tegurannya. Keras sekali. Itulah al-ba'id. Jadi teman-teman kalau lagi senang, sering-sering ingat mati. Sering ingat mati. Jangan terlalu senang yang berlebihan tanpa batasan. Bukan saya melarang teman-teman senang. Bukan saya melarang teman-teman bahagia. Tapi ada batasan. Kita juga harus ingat bahwa kebahagiaan di dunia ada batasannya. Maka kita pun berbahagia harus ada batasannya. Karena jika ada kebahagiaan yang tak bawa batas, maka itulah kebahagiaan dalam surga. Orang yang terlalu senang di dunia nggak punya batas, dia akan menangis di akhirat. Pasti menangis di akhirat. Tapi orang yang punya kesenangan tapi dia tahu diri membatasinya karena dia bisa mengatur, maka dia akan dapatkan kebahagiaannya. Jangan terlalu senang, jangan, apalagi kalau sudah dapat kenikmatan. Kita kan biasanya tuh begitu ya. Kalau lagi susah ingat Allah, rajin ke pengajian. Tapi begitu kita lagi dikasih kesenangan, Allah pun lupa. Nggak ingat lagi kita Allah. Jangankan ingat Allah, nama Allah aja sudah tak terucap. Karena sholat pun sudah enggak. La haula wala quwwata. Wajar enggak ketika datang kesusahan lalu kita angkat tangan, ya Allah lepaskan kesusahan ini, Allah tak bantu kita. Kenapa dulu ketika engkau senang kau lupakan aku, masa aku harus ingat engkau ketika engkau susah? Bisakah Allah melakukan itu? Coba bayangkan. Hati-hati. Itu akhlak dengan Allah. Jadi ingat, makanya kata Rasulullah itu dulu pernah melarang kaum wanita berziarah kubur. Karena perempuan itu kan meluap-luap kesedihannya. Karena Allah tidak membolehkan kita itu meratap pada orang yang meninggal dunia. Kalau kita meratap, maka orang yang meninggal dunia itu diazab oleh Allah. Meratap itu artinya berteriak keras-keras, meraung keras-keras sambil mukul-mukul badan, seperti tidak ikhlas menerima orang yang meninggal dunia, itu meratap namanya. Tapi kalau menangis dengan suara kecil, nangis keluar air mata, itu nggak dilarang. Rasulullah juga menangis ketika Ibrahim, anak Rasulullah yang paling bungsu, itu meninggal dunia, yang dari Maria Al-Qibtiyah. Tapi meratap tak boleh. Makanya Rasulullah larang, karena biasanya yang sering meratap itu perempuan. Pernah dilarang oleh Rasulullah. Ini masuk dalam bab nasikh wal mansukh. Tapi belakangan dibuka kembali, dibolehkan oleh Rasulullah dengan larangan. Artinya apa? Sudah terbentuk kondisi di Madinah, nggak ada lagi perempuan yang meratap kalau ada orang meninggal. Baru Rasulullah bolehkan. Rasulullah ingin mengajarkan dulu, karena itu berbahaya sekali meratap. Maka dibolehkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibolehkan kembali. Kenapa dibolehkan? Masa laki-laki saja yang bisa ingat mati? Rasulullah juga ingin kaum perempuan ingat mati. Makanya kalau ada orang meninggal dunia datang. Bukan datang supaya kita enak dengan orang yang meninggal dunia. Memang betul. Bab salah satu adab kita hubungan manusia ketika kita datang ke tempat orang yang meninggal dunia, ya, kita ingin menghibur ahli warisnya. Dengan melihat kita mungkin senang hatinya. Mungkin dengan bercerita kepada kita ringan beban yang dia terima. Itu memang akhlaknya. Tapi ada satu lagi pelajaran lain ketika kita datang pada orang mati. Apa itu? Ingat akan kematian itu sendiri buat kita. Kalau yang sekarang kita kunjungi meninggal, itu hanya urusan masalah waktu, karena kita akan datang belakangan. Lihat doa ketika kita berangkat ke kuburan. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera bagi kalian hai penduduk kubur. Apa kalimat selanjutnya? Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun.
dan kami ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Itu kita ngomong ke penduduk kubur. Kita bilang ke penduduk kubur, wahai salam sejahtera kalian yang sedang ada dalam kubur, kalian nggak sendiri, walaupun kami sekarang di atas, sebentar lagi kami akan nyusul kalian, hanya urusan waktu saja. Kita ngomong tuh ke penduduk kubur ketika kita masuk ke pemakaman itu. Itu doanya itu disunnahkan oleh Nabi, kita baca. Kita bakalan nyusul. Jadi ketika kita datang ke tempat kematian, ketika kita lihat ada orang meninggal dunia, maka yang pertama yang teringat adalah diri kita. Ketika kita datang ke rumah duka, mereka sedang berduka karena ada yang meninggal, tapi kita ingat, ya Allah, aku juga akan berada di posisi seperti itu, ya Allah. Cuma aku tidak tahu kapan Engkau takdirkan, ya Allah. Maka kita sering berdoa kan, ya Allah, jadikan aku husnul khotimah. Kan itu doa kita sering sekali. Saya sering sekali di sini berdoakan, Allahumma hawin alayyana fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, ya Allah, ketika sakaratul maut, ya Allah, ringankan, ya Allah. Karena malaikat maut itu kalau narik nyawa kita itu, apalagi kalau orang pendosa, itu enak-enaknya aja, dihentaknya seenaknya, dan sakitnya luar biasa. Hanya saja kita nggak bisa bercerita. Kandaikan orang yang dicabut nyawanya bisa bercerita kepada yang masih hidup, nggak ada lagi orang di pasar-pasar, semua pindah ke masjid. Cuma sayang, yang dicabut nyawa nggak bisa cerita. Kan itu masalahnya. Nabi itu berapa kali mendengar orang teriak di dalam kuburan. Rasulullah diperdengarkan oleh Allah bagaimana siksaan di dalam kubur. Pergi bahkan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah melewati pemakaman, beliau berhenti. Para sahabat, kenapa Rasulullah kau berhenti? Andaikan kalian mendengar apa yang aku dengar saat ini pada kuburan ini. Para sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Yang punya kuburan ini, yang tidur di kuburan ini sedang disiksa oleh malaikat. Dia berteriak dengan teriakan yang nggak pernah didengar oleh penduduk bumi. Kita di sini kalau ada yang nyiksa, kita kadang-kadang masih bisa ngebalas. Jangan berpikir bisa balas mungkar dan nakir. Dan mungkar dan nakir ketika datang ke kita, wajahnya tidak lagi ayu, wajahnya memelas, wajahnya penuh rasa iba. Enggak, datang dengan wajah yang bengis. Yang dibawa bukan kipas angin, palu nggak ada yang dibawa. Nggak bisa jawab marabbuka, habis disikat sama malaikat. Setiap kali pertanyaan diajukan, setiap kali kita nggak bisa jawab, setiap kali kita dicambuk, setiap kali kita dihajar. Terus menerus seperti itu sampai datanglah waktu kita dibangkitkan. Berhenti. Ada ulama yang mengatakan siksaan kubur itu sampai ditiupkan sangkakala yang pertama. Ada juga yang mengatakan selama-lamanya sampai sangkakala yang kedua. Ini perbedaan pendapat ulama karena ada 10 pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang ada di kalangan para ulama. Apakah semua makhluk hidup ini mati atau hidup? Selama-lamanya sampai dibangkitkan. Nah, itu perbedaannya di situ. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi biar kita berakhlak dengan akhlak al-ba'id, maka seyogyanya buat kita semuanya untuk kemudian menyadari diri dan yakin pada kematian. Sering-sering baca ayat-ayat tentang kematian. Ustaz, ayat apa Ustaz? Juz 30 itu rata-rata bicara tentang kematian. Juz 30 banyak sekali, mulai dari An-Naba surah pertama, An-Nazi'at, kemudian pindah ke tentang Abasa wa Tawalla, pindah ke Idza Syamsu Kuwirat, Takwir, kemudian Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Itu cerita tentang hari kiamat semuanya. Nanti ketemu lagi dengan Al-Qari'ah yang di depannya kan. Banyak sekali surah-surah di dalam juz 30 itu yang bercerita tentang hari kiamat. Yang lainnya lagi surah Al-Qiyamah sendiri. Kemudian ada surah Al-Ma'arij. Itu surah-surah yang bercerita tentang hari kiamat. Baca kita surah-surah biar timbul rasa takut kita. Orang itu kalau nggak punya rasa takut, sudah nggak punya rasa takut itu udah nggak manusiawi. Karena rasa takut itu manusiawi. Berani dan orang yang berani mesti harus punya takut. Orang takut itu mesti harus berani. Kalau ada orang takut pada semua hal, itu bukan manusia. Sebagaimana jika ada dia berani pada semua hal, maka dia juga bukan manusia. Minimal yang diajarkan oleh Rasulullah, kita itu takut itu cuma satu hal, kepada
dan pada ketetapannya Allah. Nah, kematian ini kan ketetapannya Allah. Masa kita nggak takut? Nggak takut. Saya pernah cerita di sini. Ibnu Abbas itu ketika diceritakan tentang masalah surga dan neraka itu biasa saja. Tapi begitu cerita tentang kubur langsung pingsan. Cerita tentang kubur langsung pingsan Ibnu Abbas. Begitu sadar ditanya, Ibnu Abbas, kenapa engkau seperti itu? Cerita surga dan neraka engkau nggak pingsan. Kegiliran cerita kubur engkau malah pingsan. Apa jawab Ibnu Abbas? Sederhana saja. Kubur itu pintu awal. Kalau selamat di kubur, selamat di akhirat. Kalau celaka di kubur, pasti celaka di akhirat. Pingsan Ibnu Abbas. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lam. Saya kira sudah cukup untuk malam ini. Ya, buat teman-teman, yang paling penting dari apa yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita kemudian mengaplikasikannya. Aplikasi itu tidak datang dari tangan dulu, dari kaki dulu, dari kepala dulu, tidak, dari hati dulu. Kalau apapun yang disampaikan, kalau nggak masuk ke hati, itu nggak akan berefek ke perbuatan. Kalau nggak netap di dalam hati, maka nggak akan netap di dalam badan. Tangannya nggak berubah, kakinya nggak berubah, kepalanya nggak berubah, matanya nggak berubah, mulutnya nggak berubah. Maka teman-teman lihat efeknya. Jika besok, lusa masih belum berubah, berarti yang malam ini itu nggak ada efek. Dan itu orang yang seperti itu, orang berpenyakitan. Orang berpenyakitan harus dikasih suntik, harus dikasih obat. Dia sudah saatnya harus berobat benar-benar. Nggak bisa cuma berobat obat generik, harus datang ke spesialis. Harus diobatin secara khusus. Kelasnya kelas khusus. Kelas ronsen kalau di sini namanya. Bahasanya bahasa kedokteran juga, ronsen. Karena memang penyakit itu. Penyakit. Jadi lihat aja, besok, lusa, nggak berubah juga. Itu penyakit. Nah, kalau udah tahu itu penyakit, maka cepat-cepat cari dokter. Dokternya banyak di Jakarta ini. Bisa ke majelis habaib, majelis kiai, majelis ustadz mana, datang ke mereka, mengadu. Ustadz, bagaimana saya ngobatin ini? Kok saya susah sekali? Sudah ada yang nasihatin tapi nggak bisa juga nambah baik. Bagaimana caranya? Apa yang salah dengan saya? Tanya sama mereka. Nanti mereka kasih obat. Mulai dari obat yang ringan sampai obat yang berat itu ada. Semuanya ada obat beratnya. Ya, wallahu a'lamu. Semoga semua kita Allah selamatkan. Ya Allah, semoga kita kemudian Allah meninggalkan dalam kondisi husnul khotimah. Semua kita tidaklah kemudian Allah matikan kecuali cukup amal solehnya. Tidak juga Allah matikan kecuali cukup ilmunya. Tidak Allah matikan kecuali kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk dalam golongan para syuhada, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang siddiq. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Teman-teman semuanya, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan itu bukan untuk maksud menghina, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam menginginkan semua kita ini jadi baik. Bukan hanya teman-teman, khususnya diri saya sendiri, supaya kita bisa sama-sama nanti ketika Allah takdirkan meninggal dunia bisa sama-sama berkumpul dalam satu kelompok bersama kelompok-kelompoknya orang-orang soleh. Itu aja harapannya, tidak lebih dari itu. Amin. Ya. Nanti kalau ada hal setelah acara ini, mungkin ada pengumuman atau apa, saya kembalikan kepada teman-teman pengurus. Ya, mungkin ada acara makan-makan ya setelah ini. Saya akan akhiri, namun nanti setelah saya akhiri kita sama-sama baca sekali lagi Asmaul Husna seperti biasa. Ya, silakan Fadli baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.